Teman pembelajar dan pencinta bahasa Arab, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hal yang paling dasar dalam penguasaan bahasa Arab, yaitu huruf atau abjad. Ya. Tapi fokus saya adalah membedakan antara dua huruf yang terlihat mirip, ya, dan kadang-kadang orang salah membacanya, ya, yaitu alif dengan hamzah. Nah, kalau kita sudah tahu pembedaan keduanya atau perbedaan keduanya, maka kita tidak akan salah dalam membaca teks yang ada kedua huruf tersebut. Tapi sebelum sampai kepada pembedaan antara kedua huruf itu, saya akan membacakan semua huruf atau abjad di dalam bahasa Arab. Ya. Yaitu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, itu huruf atau abjad yang ada dalam bahasa Arab. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya ingin memperjelas di sini perbedaan antara alif dengan hamzah atau antara al-alif dengan al-hamzah. Sebetulnya ada istilah yang lebih tepat lagi digunakan, yaitu hamzatul wasli dan hamzatul qat'i. Nah, hamzatul wasli itu adalah alif itu, ya. Nah, alif, ya, itu kalau ada di dalam kata, terutama kalau ada di tengah kata, maka ketika kita membacanya secara sambung, maka tidak terbaca. Ya. Tuh. Jadi kalau kita membaca kata yang diawali oleh alif, dan dibacanya bersambung, maka tidak keluar. Nah, kapan saja atau di mana saja atau kata apa saja yang mengandung alif. Nah, secara mudah misalnya kita bisa melihat kepada fiil, ya, terutama fiil amr. Tapi tentu tidak semua fiil amr, ya. Fiil amr yang mengandung alif, yaitu dalam wazan fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ilu. Ya. Misalnya fa'ala yaf'ulu itu nasoro yansuru unsur. Nah, fi'il amrnya unsur. Nasoro yansuru unsur, menolong, ya. Berarti unsur, tolonglah. Nah, huruf alif di situ unsur adalah, ya, alif atau hamzatul wasl. Nah, kalau dia ada di tengah kata lalu dibacanya disambung, maka akan hilang bunyi huruf alif tersebut. Misalnya di depannya ini kita berdoa pakai unsur, ya. Di depannya ada Allahumma. Allahumma nsur. Nah, jadi langsung nun mati, ya. Allahumma nsur. Jadi bukan Allahumma unsur. Kalau kita bacanya dipisah-pisah, Allahumma unsur. Atau kalau fi'il amr itu ada di depan unsur, nah baru terbaca, ya. Unsur, akhoka, bantulah atau tolonglah saudara kamu. Tapi kalau ada di tengah kata, maka hilang, ya. Allahumma nsur. Kemudian juga di doa yang lain, ya, dengan fiil yang lain, misalnya Rabbighfirli. Mana di sini fiil amrnya? Ighfir, ya. Ghafara yaghfiru ighfir. Ampunilah. Ya, itu aslinya ighfir. Tapi karena bacanya disambung, jadi Rabbighfirli. Ya. Sama juga dengan kata setelahnya warzuqni. Ya, warzuqni. Yarzuqu sama dengan yansur. Aslinya urzuqni. Ya, tapi karena ada wa di depannya jadi warzuqni. Nah, jadi alif itu tidak ada ketika dia ada di tengah kalimat, ya. Dan masih banyak lagi di Al-Quran, misalnya ada di ayat
yang kisah tentang Ibrahim dan anaknya ya. Ya abatif al ma tu'mar. Ya kan? Ya abati if'al ma tu'mar, if'al ya perintah tuh kan. Lakukanlah if'al, tapi dibacanya sambung. Ya abatif al ma tu'mar. Gitu ya. Jadi kalau alif tuh disambung. Nah, selain fi'il amr di wazan fa'ala yaf'ulu dan seterusnya tadi itu, juga di wazan istif'al. Istif'al, istaf'ala, yastaf'ilu, istif'al. Nah, kata-kata yang mirip atau yang sesuai dengan wazan itu adalah isti'mal, penggunaan, istikhdam, sama juga artinya ya. Isti'mal, istikhdam. Nah, kalau kita misalnya menggunakan alif lam, bacanya al-isti'malu, bukan al-isti'malu. Jadi alifnya hilang. Al-isti'malu, al-istikhdamu. Itu ya, al-isti'malu, al-istikhdamu. Apalagi kalau nanti ada di tengah-tengah kalimat. Dan bisa dibandingkan dengan wazan yang serupa ya, contoh-contoh kata yang dari wazan tersebut. Itu ya. Nah, sekarang hamzatul qat'i, hamzah. Nah, kalau hamzah itu dia bisa berdiri sendiri. Jadi mau di awal atau di tengah kata maka harus dibunyikan. Kalau A ya dibaca A, kalau I ya dibaca I. Ya. Misalnya ya, kalau dalam fi'il itu wazan af'ala yuf'ilu if'alun. Af'ala yuf'ilu if'al, fi'il amrnya af'il. Contoh katanya atau fi'il yang berdasarkan wazan itu akroma yukrimu akrim, fi'il amrnya ya. Kalau masdarnya ikromun, fi'il amrnya akrim. Nah, fi'il amr akrim itu harus berbunyi. Mau ada di awal ataupun di tengah kata. Ya. Jadi kalau kita misalnya bicara ya Muhammadu akrim doifaka, gitu ya. Muhammad, hormatilah tamu kamu. Jadi nggak boleh dibacanya ya Muhammadu dukrim, nggak boleh. Jadi harus akrim, harus dibunyikan. Ya Muhammadu akrim doifaka. Ya Aliyu arsil risalah. Nah, kirimkan surat. Dari arsala yursilu arsil. Ya. Dan semua fi'il yang bentuknya atau wazannya sama dengan itu semuanya adalah alifnya alif hamzah. Semuanya menggunakan hamzah. Itu ya. Nah, selain fi'il misalnya nama orang atau nama yang lain itu biasanya menggunakan hamzah. Nama orang Ahmad itu pasti hamzah. Makanya penulisnya itu ada alif, di atasnya ada hamzah. Ahmad. Maka dia di awal ataupun di tengah itu harus dibunyikan a-nya, nggak boleh hilang. Nah, jadi kata Ahmad maupun misalnya ada di tengah pun tetap a-nya harus berbunyi. Ya. Nah, itu contoh-contoh yang gampang. Silakan teman-teman bisa mencari contoh-contoh yang lainnya ya. Baiklah, itu saja yang bisa disampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilal liqa fil yaumil qadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.